Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini saya akan membahas tentang sistem perencanaan pembangunan nasional. Di sini, kita akan membahas asas dan tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional, lalu ada tahapan serta pola perencanaan pembangunan nasional. Langsung aja yuk kita simak. Asas sistem perencanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan demokrasi dengan prinsip-prinsip kebersamaan, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan nasional. Sistem perencanaan pembangunan nasional diselenggarakan berdasarkan asas umum penyelenggaraan negara, yaitu yang pertama, asas kepastian hukum. Setiap kebijakan harus berlandaskan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan. Lalu asas tertib penyelenggaraan negara yaitu pengendalian negara turut berlandaskan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Kesejahteraan umum harus lebih diutamakan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif. Yang keempat, asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara. Lalu yang kelima, asas proporsionalitas, yaitu mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang terakhir, asas akuntabilitas. Setiap kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan perundang-undangan. Tujuan dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama, mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan, lalu menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah maupun antara pusat dan daerah. Kemudian menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan, lalu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, serta berkelanjutan. Secara mendasar, kegiatan perencanaan mempunyai 4 tahapan seperti berikut. Yang pertama, menetapkan target atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan tentang keinginan atau kebutuhan organisasi atau kelompok kerja. Tanpa rumusan, target, atau tujuan yang jelas, organisasi akan menggunakan sumber daya secara tidak efektif. Lalu yang kedua, merumuskan keadaan saat ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini untuk pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting. Tahap kedua ini memerlukan informasi, terutama keuangan dan data statistik yang didapat melalui komunikasi dalam organisasi. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan dan hambatan. Segala kekuatan dan kelemahan serta kemudahan dan hambatan perlu diidentifikasi untuk mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Oleh karena itu, perlu diketahui faktor-faktor lingkungan intern dan ekstern yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya atau yang mungkin menimbulkan masalah. Walaupun sulit dilakukan, antisipasi keadaan, masalah, dan kesempatan serta ancaman yang mungkin terjadi di waktu mendatang adalah bagian esensi dari proses perencanaan. Yang terakhir, mengembangkan rencana atau serangkaian kegiatan untuk pencapaian tujuan. Tahap terakhir dalam proses perencanaan meliputi pengembangan berbagai alternatif kegiatan untuk pencapaian tujuan, penilaian alternatif-alternatif tersebut, dan pemilihan alternatif terbaik atau yang paling memuaskan di antara berbagai alternatif yang ada. Secara lengkap, perencanaan pembangunan nasional memiliki tahapan sebagai berikut.
yaitu penyusunan rencana, yang terdiri atas menyiapkan rancangan rencana pembangunan yang bersifat teknokratif, menyeluruh, dan terukur. Lalu masing-masing instansi pemerintah menyiapkan rancangan rencana kerja dengan berpedoman pada rancangan rencana pembangunan yang telah disiapkan. Kemudian melibatkan masyarakat dan menyelaraskan rencana pembangunan yang dihasilkan jenjang pemerintah melalui musyawarah perencanaan pembangunan. Lalu menyusun rancangan akhir rencana pembangunan. Tahapan berikutnya ialah penetapan rencana. Menetapkan rancangan yang telah dibuat menjadi sebuah produk hukum, sehingga mengikat semua pihak untuk melaksanakannya. Tahapan berikutnya pengendalian pelaksanaan rencana. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana dengan melakukan kegiatan koreksi dan penyesuaian selama pelaksanaan rencana. Tahapan yang terakhir ialah evaluasi pelaksanaan rencana, yaitu dengan mengumpulkan dan menganalisis data dan informasi yang tersedia dengan tujuan untuk menilai pencapaian tujuan dan sasaran serta kinerja pembangunan. Pola perencanaan pembangunan nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah. Berikut pola-pola perencanaan pembangunan nasional. Yang pertama ada rencana pembangunan jangka panjang, yaitu rencana pembangunan 20 tahun yang terdiri atas rencana pembangunan jangka panjang nasional yang disusun oleh menteri, ditetapkan berdasarkan undang-undang. Kemudian rencana pembangunan jangka panjang daerah yang disusun oleh kepala Bapeda dan ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Yang kedua ada rencana pembangunan jangka menengah, yaitu rencana pembangunan 5 tahun yang terdiri atas rencana pembangunan jangka menengah nasional yang disusun oleh menteri dan ditetapkan berdasarkan keputusan presiden. Selanjutnya rencana pembangunan jangka menengah daerah yang disusun oleh kepala Bapeda dan ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah. Selanjutnya ada rencana pembangunan tahunan atau rencana kerja pemerintah, yaitu rencana pembangunan 1 tahun yang terdiri atas rencana pembangunan tahunan nasional yang disusun oleh menteri, ditetapkan berdasarkan keputusan presiden dan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBN. Lalu ada rencana pembangunan tahunan daerah yang disusun oleh kepala Bapeda dan ditetapkan berdasarkan peraturan kepala daerah dan merupakan pedoman dalam penyusunan RAPBD. Kesimpulannya, perencanaan pembangunan adalah proses penyusunan tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan, wilayah atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Sistem perencanaan pembangunan nasional memiliki asas dan tujuan yang menjadi acuan untuk jalannya sistem tersebut. Selain itu, terdapat tahapan-tahapan yang jelas untuk menjalankan sistem ini. Sistem ini juga memiliki pola untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka waktu tertentu. Dalam melakukan pembangunan, setiap pemerintah memerlukan perencanaan yang akurat serta diharapkan dapat melakukan evaluasi terhadap pembangunan yang dilakukannya. Seiring dengan semakin pesatnya pembangunan bidang ekonomi, maka terjadi peningkatan permintaan data dan indikator yang menghendaki ketersediaan data sampai tingkat kabupaten atau kota. Data dan indikator-indikator pembangunan yang diperlukan adalah yang sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Saran, pembangunan nasional memang memegang peran penting bagi suatu negara. Supaya negara tersebut dapat melakukan pembangunan, maka diperlukan perencanaan yang matang. Oleh sebab itu, diwajibkan bagi suatu negara untuk mengikuti sistem perencanaan pembangunan nasional agar pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik
dan mencapai target yang dimaksudkan. Sekian dari saya. Bila ada kesalahan kata-kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum.